Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak Ibadah disembah. Minggu Paskah ke-7 ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah yang Maha Kuasa, di dalam kepanikan dan kecemasan akibat wabah Corona COVID-19, kami membutuhkan ketenangan. Dan di dalam doa, ketika kami menyatu denganmu, kami boleh merasa dikuatkan. Maka kobarkanlah semangat kami, agar kami terus mau berjuang di dalam kehidupan ini, bertekun di dalam penyerahan diri kepadamu. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami siap menyambut sabdamu. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada Minggu Paskah ke-7 ini diambilkan dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11 yang demikian. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi, dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah Injil Yesus Kristus.
Berbahagialah setiap kita yang tekun membacanya, memeliharanya, dan melaksanakannya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada pendapat yang mengatakan bahwa masalah itu seperti ujian. Kalau berhasil dilewati, maka kita akan naik kelas atau naik tingkat. Pendapat ini semakin membuktikan bahwa hidup memang semakin lama semakin sulit. Ya, karena tadi kan, masalah itu seperti ujian, naik kelas. Maka hidup ini ya makin lama ya makin banyak persoalannya. Mungkin waktu kita kecil, waktu kita kelas 1 SD, soal yang paling susah itu adalah 2 tambah 2. Tetapi waktu kelas 6 SD, soal yang paling sulit adalah akar kuadrat pangkat 2. Nah, saya paling kewalahan kalau menghadapi matematika. Ujian matematika itu serasa dunia berhenti berputar, ingin udahlah nyerah aja begitu. Dan begitu nilai matematika atau nilai ujian itu dibagikan, hati ini deg-degan gak karuan dan rasanya menakutkan. Kita saat ini, Bapak Ibu, Saudara sekalian Tuhan, berada pada masa yang sulit karena pandemi COVID-19. Kita tidak hanya bergumul soal bagaimana menjaga kesehatan, tetapi kita juga bergumul soal ekonomi. Pabrik, kantor tidak beroperasi maksimal, sehingga terjadi pengurangan gaji, bahkan ada yang dirumahkan. Jualan juga sepi pembeli, sementara kebutuhan sehari-hari ya tetap harus dipenuhi. Kita berada pada situasi di mana masalah datang bertubi-tubi dan kita tidak tahu kapan kesudahannya. Kita tidak tahu kapan wabah virus corona ini berakhir dan kehidupan dapat kembali normal. Dan dalam situasi seperti ini mungkin kita merasa ingin menyerah saja. Kalau hidup dijalani berdasarkan insting, seperti yang terjadi pada hewan, hewan itu saat dia merasa ada ancaman, instingnya itu akan memerintahkan dia untuk lari, pergi, menghindar. Jadi nggak ada hewan gitu, dia tahu ada ancaman, instingnya, ayo kita hadapin, nggak ada. Hewan itu ketika instingnya atau alarmnya itu ya berbunyi bahwa ada ancaman, dia pasti akan lari menghindar. Tetapi kita sebagai manusia dianugerahkan oleh Tuhan yang namanya kehendak bebas. Dalam kehendak bebas itu kita bisa mengambil pilihan-pilihan dalam kehidupan kita. Saat ada persoalan, saat ada ancaman, kita punya pilihan untuk bisa berani menghadapinya. Kita dapat memberikan penawar terhadap rasa takut yang muncul. Misalnya tadi soal matematika yang rumit yang saya hadapi. Di saat saya hendak menyerah, waktu mengerjakan soal itu, saya ingat janji orang tua saya. Kalau nilainya bagus, nanti mau ditraktir makan di restoran. Dan ingatan itu kemudian membuat saya, akhirnya rasa takut itu menjadi tawar, memberikan dorongan untuk kemudian berjuang mengerahkan segala daya dan upaya. Injil Yohanes 17 yang kita baca hari ini menceritakan kejadian sesaat sebelum Tuhan Yesus disalib. Yesus tidak lama lagi akan meninggalkan para muridnya, dan ia tahu bahwa para muridnya pasti akan merasa sangat bersedih karena tidak lagi bisa bersama secara fisik. Dan di dalam situasi penuh pergumulan itu, Yesus mengajak para muridnya berkumpul untuk berdoa. Doa membuat kita menjadi tenang. Doa membuat kita menyatu dengan Allah. Kalimat doa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia,
tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Hidup kita dipelihara oleh Bapa, karena kita terus melekat pada Sang Kristus. Janji pemeliharaan Allah berlaku selamanya, bahkan ketika kita meninggalkan dunia ini. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berdoa, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kata mengenal yang berbeda arti dari kata mengetahui, sebab mengenal itu pasti lebih dalam, tidak hanya mengandaikan perjumpaan, tetapi mengandaikan hidup bersama. Masa pandemi ini memang membuat kita harus menjaga jarak dengan orang lain. Tetapi masa pandemi ini juga merupakan kesempatan bagi kita untuk hidup bersama Allah. Kalau sebelumnya kita suka beralasan sibuk pekerjaan sehingga mengabaikan waktu doa atau waktu untuk merenungkan kehidupan, maka sekarang kita punya banyak waktu untuk melakukannya. Kalau sebelumnya mungkin persekutuan keluarga sekenanya saja, maka sekarang dengan semuanya ada di rumah, kita bisa setiap hari melakukan persekutuan doa keluarga. Dan menurut saya, bukanlah suatu kebetulan wabah corona ini terjadi ketika kita sedang berada di masa Paskah, masa Pentakosta. Sebab masa Paskah, masa Pentakosta dalam penghayatan kita merupakan inti iman Kristen. Dengan begitu, ketika di masa kita menghayati inti iman Kristen, kita diperhadapkan pada wabah corona, justru disinilah kita sungguh-sungguh dapat menghayati kesatuan hidup dengan Allah dan penyertaan Allah. Kalau mungkin di tahun-tahun sebelumnya, kalau masa Paskah, masa Pentakosta atau di masa MP, kita larut dalam kemeriahan acara-acara, ada lomba ini, lomba itu gitu ya. Akan tetapi tahun ini dengan adanya wabah corona, kita malah dapat menghayati akan kefanaan kita yang tidak bisa lepas dari kasih karunia Allah. Ternyata virus yang berukuran sangat kecil saja dapat memporak-porandakan rutinitas kehidupan. Kita di masa sekarang justru juga semakin menghayati Allah yang solider, yang mau menanggung penderitaan kita bersama-sama akibat corona ini. Dan di masa ini pula kita diajak untuk semakin bertekun di dalam doa dan pengharapan, sebab kita menghayati janji pemeliharaan Allah yang bersifat kekal. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara kasih Tuhan, percayalah Allah selalu memelihara kita. Maka bertekunlah di dalam doa. Amin. Di dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah masa corona ini, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Negeriku Indonesia.